Konnichiwa minasan, watashi wa Ichihiro no Surinengshi desu. Konkai wa bunke o happyoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke minasan, langsung saja kita ke pembahasan materi ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa bungke lagi ya minasan. Bungke kali ini atau pola kalimat kali ini kita akan membahas tentang menyopankan yang kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwa kalau bentuk menyopankan itu salah satunya ada narimas ya minasan. Nah, narimas di sini tidak memiliki arti tetapi sebagai bentuk penyopanan sebuah kalimat. Nah, di sini kita menggunakan kata sifat i, yaitu kemudian i-nya hilang dirubah menjadi ku, kemudian langsung ditambah narimas. Dan kata sifat na-nya hilang diganti dengan ni, kemudian langsung ditambah narimas. Kemudian untuk kata benda langsung kata benda ni narimas. Seperti itu ya minasang. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini minasang. Nah, bentuk menyopankan di sini kita bahas terlebih dahulu bahwa menyopankan di sini termasuk ke dalam bentuk apa minasang? Menghargai orang lain. Iya, betul, songkeigo yang kemarin kita bahas ya minasang. Nah, kalau misalkan yang dibahas itu adalah orang lain, tentunya kita harus menggunakan bentuk songkeigo, menghormati orang lain ya minasang. Nah, kalau misalkan membahas tentang diri sendiri, yaitu merendahkan diri menggunakan kenjo ya, kenjogo ya minasang. Nah, kali ini kita akan membahas salah satunya tentang menyopankan menggunakan kata sifat dan kata benda menggunakan narimas ya minasang. Nah, di sini yang kita bahas adalah sensei misalkan ya minasang. Nah, berarti sensei yang kita bahas itu tentunya kita harus menggunakan bentuk pola kalimat apa minasang? Songkeigo, betul sekali minasang, menggunakan bentuk songkeigo. Dan tentunya salah satu bentuk penyopanannya menggunakan narimas. Nah, contohnya seperti ini minasang. Sensei wa yasashi. I-nya hilang ya minasang, langsung ditambah ku narimas. Artinya guru, gimana minasang? Guru apa? Guru baik hati, atau guru adalah baik hati juga boleh ya minasang. Guru baik hati ya, karena yang dibahas adalah guru. Kemudian contoh yang kedua kita pakai kata sifat na ya minasang. Sensei wa genki na ni narimas. Jadi narimas di sini kita tidak diartikan menjadi atau apa ya minasang, tapi kita artikan sebagai bentuk penyopanan saja ya minasang. Jadi agar kalimatnya lebih sopan. Sensei wa genki, nanya hilang diganti ni narimas. Artinya apa minasang? Guru apa? Guru sehat ya, guru sehat ya, seperti itu, guru sehat ya minasang. Kemudian kata benda apa minasang? Langsung ni kemudian narimas. Nah, contohnya ano hito wa sensei ni narimas. Artinya orang itu adalah sensei, orang itu adalah guru ya kan. Misalkan kita melihat orang lain gitu, sumimasen, misalkan kita tuh lagi berbicara dengan orang lain, terus orang lain nanya itu siapa gitu misalkan ya, terus kita jawab orang itu adalah guru, berarti kan kita membahas guru ya minasang. Berarti kita menggunakan bentuk songkeigo, menghormati orang lain ya, salah satunya dengan menggunakan narimas ya minasang. Berarti sensei sumimasen, berarti ano hito wa sensei ni narimas, orang itu adalah sensei. Seperti itu ya minasang, orang itu adalah sensei. Seperti itu ya minasang. Berarti kalau misalkan kata sifat i-nya hilang diganti ku, kata benda na-nya hilang diganti ni, kata sumimasen, kata sifat na-nya hilang diganti ni, dan kata benda langsung ni ya minasang. Berarti kalau misalkan yasashi tadi i-nya hilang diganti ku, berarti yasashiku narimas, yang artinya apa minasang? Baik hati boleh ya, baik hati. Artinya baik hatinya saja ya minasang. Berarti narimas ini sebagai penyopan saja. Seperti itu ya minasang, kurang lebih gambaran tentang narimas yang menyopankan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bungke ikokei bertemu dengan toshimasu.
yaitu berusaha untuk. Nah, tosimas kemarin kan juga pengulangan ya minasang. Kita bahas tentang to pengulangan yang kemarin itu tosimas, sumimas yang to apa minasang, to omoimas, to imas ya kemarin kita bahas. Sekarang kita akan membahas tosimas, ini sama saja ya minasang. Berarti kita menggunakan bentuk ikokai kemudian bertemu dengan tosimas yang artinya berusaha untuk. Coba kita ke contohnya minasang. Watashi wa ikou, artinya apa minasang? Ikou ini dari kata ikimas. Watashi wa ikou tosimas, artinya saya berusaha untuk pergi. Seperti itu ya minasang. Saya berusaha untuk pergi. Berarti kalau misalkan to pengulangan itu biasanya diawali artinya diawalkan ya minasang. Tapi karena di sini ada partikel wa, jadi kita dahulukan dulu kata sebelum wa-nya ya minasang. Nah, kalau misalkan gak ada wa bagaimana? Kalau misalkan iko tosimas artinya apa minasang? Berarti ini dulu ya, berusaha untuk perginya saja. Tapi kalau misalkan di sini ada wa, berarti kita dahulukan kalimat sebelum wa terlebih dahulu ya minasang. Kata, sumimasen yang kata sebelum wa dulu ya minasang. Kita dahulukan, artikan, kemudian langsung ke tosimas, kemudian iko. Seperti itu ya minasang. Nah, kita lanjut lagi ya minasang ke bungkus selanjutnya. Di sini ada nani nani ru dan nani nani nai yonisimas yang artinya berusaha untuk lagi minasang nih. Berusaha untuk lagi ya artinya minasang. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita berusaha untuknya dalam bentuk positif berarti menggunakan jisoke atau yang kita kenal dengan ru ya minasang. Nah, kalau misalkan berusaha untuknya yang berbentuk negatif berarti kita gunakan naike ya minasang, seperti itu. Nah, ini contoh bentuk positif. Kotoshi nihon e ikuyo ni shimasu, artinya apa minasang? Karena di sini simas berarti kita artikan akan dulu ya. Akan berusaha untuk pergi ke Jepang tahun ini. Seperti itu ya minasang, akan berusaha untuk pergi ke Jepang tahun ini. Seperti itu ya minasang. Nah, terus contoh yang bentuk negatifnya berarti karai mono o tabenai yoni shimasu. Nah, ini bentuknya negatif jadi menggunakan nai ya minasang. Kalau yang tadi kan bentuknya positif jadi menggunakan jiso. Nah, di sini ada iku. Itu ikimas kita rubah menjadi iku ke dalam bentuk jiso ya minasang. Nah, kalau misalkan karai mono o tabenai yoni shimasu artinya shimasu juga kita artikan akan ya minasang. Akan berusaha untuk tidak makan makanan pedas. Seperti itu ya minasang. Catatannya sih kalau misalkan bentuk positif berarti menggunakan jisoke atau ru ya. Bentuk positif bentuk negatifnya berarti menggunakan naike ya minasang, seperti itu. Lanjut ke bungkus selanjutnya. Di sini ada nani-nani kata kerja ru na yoni. Nah, di sini yoni ya minasang. Kalau yang tadi yoni shimasu. Nah, ini yoninya saja nih minasang. Nah, artinya itu kita bisa artikan semoga, supaya, atau agar. Nah, ini semua adalah ucapan doa. Seperti itu ya minasang. Nah, kalau doanya berbentuk positif berarti menggunakan jisoke lagi ya minasang, ru. Nah, kalau misalkan doanya berbentuk negatif berarti menggunakan naike ya minasang. Sama seperti tadi ya minasang. Tapi di sini ada sebuah catatan. Nah, catatannya, bungke ini itu tidak bisa langsung bertemu dengan shimasu atau narimas ya minasang. Jadi harus memenuhi syarat dulu. Jadi nggak bisa langsung misalkan yoni shimasu, yoni narimas, itu tidak bisa minasang. Nah, untuk memperjelasnya mari kita simak contohnya nih minasang. Contohnya seperti ini. Berarti si ini apa minasang? Katsu. Katsu itu apa? Berarti kachimas ya. Artinya apa? Kachimas itu menang ya minasang. Nah, si ini katsu yo ni mainichi renshu shimasu. Nah, jadi seperti ini minasang. Berarti kalau misalkan ketemu dengan misalkan yoni gini, nih misalkan si ni katsu yoni shimasu itu tidak bisa ya minasang. Berarti di sininya harus menggunakan kata lain. Seperti itu ya minasang. Si ni katsu yoni mainichi renshu shimasu. Nah, kita artikan dulu dari sini. Semoga bisa jadi sih
atau supaya atau agar juga boleh minasang. Agar menang pada pertandingan akan berlatih setiap hari. Seperti itu ya minasang. Jadi ingat ya, bungke ini tidak bisa langsung bertemu dengan apa minasang? Tidak bisa bertemu dengan si mas atau narimas secara langsung ya. Nah, kalau misalkan bentuk nainya bagaimana? Nah, tinggal dirubah aja ya minasang. Bentuk ini kan bentuknya jisoke, berarti kalau misalkan bentuk negatifnya berarti kita rubah menjadi naikei. Naikei ya minasang. Gimana cara merubahnya? Nah, cara perubahannya sama kan minasang, misalkan nih si Aini ini kan kachimas. Kalau misalkan dirubah menjadi bentuk jisoke berarti apa minasang? Kachimas berarti katanai ya. Katanai yoni mainichi renshu shimasen boleh ya misalkan. Berarti gimana? Agar tidak ya kan? Agar tidak menang pada pertandingan, tidak berlatih setiap hari. Seperti itu bisa ya minasang. Tinggal dirubah aja. Kalau misalkan bentuknya negatif ya tinggal pakai naik. Kalau bentuknya positif ya tinggal pakai jisoke ya minasang. Kemudian di sini ada bungke selanjutnya. Di sini ada perubahan nara ya minasang. Nara itu bisa diartikan kalau nani-nani sih ya, bisa kalaunya aja gimana? Boleh ya minasang. Nara bisa kita artikan kalau juga boleh. Nah, di sini kita bisa menggunakan futsukei nara. Nah, kalau artinya itu kalau nani-nani sih ya minasang. Futsukei nara. Berarti futsukei ada apa saja minasang? Ada ru, nai, ta, tai ya minasang. Terus kata sifatnya i-nya dimunculkan berarti inara. Kemudian kata sifatnya kata sifat na-nya berarti na-nya hilang berarti hima nara. Seperti itu ya minasang. Terus kata benda langsung nara berarti ame nara. Nah, contohnya seperti ini. Jisokei kan? Sumimasen. Iya, jisokei kan termasuk ke dalam bentuk futsu ya minasang. Nah, yang pertama ada ru ya bentuk jisokei. Nah, di sini ada kaki mas, kita rubah menjadi kaku nara. Seperti itu ya minasang. Kemudian bentuk nainya berarti kaki mas juga kita rubah menjadi kakak nai nara. Kemudian bentuk takeinya berarti minasang? Kaita nara, betul sekali. Nah, kalau misalkan bentuk tainya berarti kaki mas jadi kaki tai nara. Seperti itu ya minasang. Sebenarnya kaitai ini sama dengan kata sifat iya minasang. Jadi i-nya dimunculkan langsung ketemu dengan nara seperti itu. Nah, ini kalau kata sifat i berarti inara berarti takai, misalkan takai nara. Ya kan? Takai nara artinya kalau mahal sih, boleh ya minasang, kalau mahal sih gitu. Kemudian di sini ada kata sifat na berarti harusnya himana. Kemudian nanya kita hilangkan berarti langsung himanara berarti kalau senggang sih ya kan. Terus misalkan kata benda nara langsung aja misalkan ame nara berarti kalau hujan sih, seperti itu ya minasang. Nah, itu adalah perubahan nara. Kalau misalkan kita lanjut ke perubahan ba juga yang artinya kalau ya minasang, sama artinya kalau juga. Nah, ini grup satunya mas hilang vokal vokal i sebelum mas dirubah menjadi vokal kemudian ditambah ba. Contohnya kaki mas jadi kakeba, artinya kalau menulis. Seperti itu ya minasang. Terus untuk yang grup 2-nya masnya hilang ditambah dengan reba. Contohnya tabe mas jadi tabe reba kalau makan. Seperti itu minasang. Nah, di sini juga ada kata sifat i. Nah, di sini perbedaannya adalah kata sifat i-nya itu kita ganti menjadi kereba, dan kata sifat na atau kata bendanya kita rubah menjadi naraba. Seperti itu ya minasang. Naraba atau da reba. Kita tambahi dulu di sini. Naraba atau da reba ya minasang. Da reba, seperti itu. Nah, da reba ini dari arimas ya minasang, kita tarik ke sini. Nah, da reba ini dari arimas. Nah, contohnya kata sifat i dulu diganti ke kereba berarti takai, jadinya taka
kereba, i-nya hilang jadi kereba, artinya kalau mahal. Seperti itu ya minasan. Kemudian kata sifat na atau kata benda kita rubah menjadi naraba atau deareba. Nanya hilang ya minasan. Berarti kalau misalkan himana berarti hima naraba atau hima deareba. Artinya kalau senggang. Seperti itu ya minasan. Nah, di sini juga ada bungke atau pola kalimat nani nani ba nani nani hodo yang artinya semakin nani nani semakin nani nani. Nah, di sini kita bisa menggunakan jisoke ya minasan. Jisoke-nya ada ru yang berbentuk positif, kemudian ada naike yang berbentuknya apa minasan? Positif, kemudian ada kata sifat i-nya dimunculkan, dan kata sifat na-nya apa minasan? Nanya dimunculkan juga ya minasan. Kemudian kata benda. Nah, di sini kenapa kata sifat na atau kata bendanya itu sama ya minasan atau? Nah, karena perubahan bakenya itu, perubahan baknya itu sama ya minasan, yaitu naraba dan deareba. Jadi kata sifat na dan kata benda itu sama ya minasan. Nah, contohnya seperti ini nih minasan. Kita gunakan jisoke dulu ya minasan, ru. Nah, di sini watashi wa kakeba, kan kaki mas ya, dirubah menjadi bentuk ba ya minasan. Perubahannya seperti yang tadi saya bahas sebelumnya di atas ya. Berarti watashi wa kakeba kaku hodo dekimas, artinya saya artinya saya dari sini dulu ya. Saya semakin apa minasan? Semakin menulis semakin bisa. Seperti itu ya minasan. Artinya saya semakin menulis semakin bisa ya minasan, seperti itu. Semakin bisa. Nah, ini dekimas artinya bisa ya. Saya semakin menulis semakin bisa. Seperti itu minasan. Saya semakin menulis semakin bisa. Kemudian ada watashi wa kakana kereba kakanai hodo dekimasen. Berarti kalau misalkan eba-nya menggunakan nai, begitupun hodo-nya juga menggunakan nai ya minasan. Berarti artinya saya semakin tidak menulis semakin tidak bisa. Seperti itu ya minasan. Saya semakin tidak menulis semakin tidak bisa. Seperti itu ya minasan. Semakin tidak menulis semakin tidak bisa. Seperti itu. Kemudian di sini ada atsu kereba atsui ya kan, hodo nemu rimas, semakin panas ya kan, semakin panas semakin mengantuk. Seperti itu. Kemudian hima naraba atau hima deareba hima na hodo gambarimas, artinya semakin senggang ya kan, semakin senggang semakin apa? Akan bersemangat. Seperti itu ya minasan. Berarti semakin bungke semakin apa minasan? Berarti menggunakan perubahan ba kemudian ditambah dengan hodo yang artinya semakin. Oke minasan, kita lanjut ke bungke selanjutnya ya minasan. Nah, bungke selanjutnya di sini juga ada hodo lagi nih minasan. Nani nani hodo yang artinya persamaan kira-kira atau seperti. Ini sama dengan gurei ya minasan. Gurei itu sama kira-kira atau seperti. Sama ya. Hodo dengan gurei sama nih. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kare hodo ya sashi hitoga imasen. Artinya apa minasan? Tidak ada orang yang baik hati seperti dia. Kayak gitu ya minasan. Tidak ada orang yang ini kita artikan yang ya, orang yang baik hati seperti dia. Terus kemudian kalau gurei bagaimana? Berarti kare gurei jozu ni piano o hikitai, artinya ingin bermain piano dengan pandai seperti dia. Seperti itu ya minasan mengartikannya, cara mengartikannya seperti itu. Jadi hodo dan gurei ini sama, artinya kira-kira atau seperti.
Kemudian kita ada di sini ada bungke nani nani hyori atau nani nani hodo lagi nih minasang. Nah, di sini ada maseng yang artinya tidak. Nah, hyori kita artikan dari dan hodo kita artikan seperti. Hyori ini bisa juga daripada, tapi arti sejatinya itu adalah dari ya minasang, timbullah daripada. Nah, contohnya bagaimana? Contoh Ayu sang yori yasashi hitoga imaseng. Artinya dari belakang dulu ya minasang. Tidak ada orang yang baik hati. Apa minasang? Dari, pada atau dari boleh ya, dari atau daripada saudara Ayu. Seperti itu ya minasang. Kemudian kita menggunakan hodo, berarti Ayu sang hodo yasashi hitoga imaseng. Artinya tidak ada orang yang baik hati seperti saudara Ayu. Seperti itu ya minasang. Kemudian kita lanjut ke bungke selanjutnya. Di sini ada perubahan to yang artinya kalau juga nih minasang. Yang tadi kalau banyak ya. Ada apa minasang? Ada nara, ada ba juga itu artinya kalau ya. Di sini kita bahas tentang to lagi. Nah, to di sini khusus menggunakan jisoke ya minasang, yang artinya kalau atau ketika. Untuk grup satunya bagaimana? Berarti kan kalau misalkan grup 1 kan berarti vokal I ya, ingat-ingat sebelum mas gitu kan. Misalkan kita ambil sampelnya itu kaki mas, berarti kita rubah menjadi kaku. Bentuk jisoke-nya kemudian ditempel dengan to, artinya kalau menulis ya minasang atau ketika menulis sama ya minasang. Untuk grup 2-nya kan biasa vokal E sebelum mas, salah satu ciri grup 2 ya minasang ada. Apalagi ada satu huruf sebelum mas juga itu ya, terus ada tokubetsu ya. Nah, kita ambil sampelnya tabemas. Nah, tabemas, tabe, ru, bentuk jisoke-nya taberu to, kemudiannya kita tempel dengan to, berarti artinya kalau makan atau ketika makan. Seperti itu ya minasang. Untuk grup 3 karena tidak beraturan kita ambil dua-duanya, yaitu simas dan kimas ya. Berarti simas bentuk jisoke-nya apa minasang? Suru ya. Berarti apa? Kita tempelkan dengan to ya minasang. Ini belum ditempel dengan to ya, sumimasen. Nah, simas berarti kan bentuk jisoke-nya suru ya, kita tambah dengan to, berarti kalau melakukan ya kan, kalau melakukan. Nah, kimas yang artinya datang kita rubah menjadi jisoke berarti kuru ya kan, berarti kita tempel dengan to kalau datang. Seperti itu ya minasang. Lanjut kita ke kata sifat i ya minasang. Kata sifat i berarti i-nya kita munculkan jadi ito. Contohnya takai to, artinya kalau mahal. Seperti itu ya minasang. Kalau kata sifat na, nanya kita rubah menjadi da, berarti dato. Genki na berarti kita rubah menjadi genki dato, artinya kalau sehat. Kemudian kata benda tempel juga dengan da ya minasang. Terus kemudian ditambah to, berarti ame dato, kalau hujan. Seperti itu ya minasang. Kemudian lanjut ke bungke selanjutnya. Nah, di sini juga kita pakai perubahan baai juga nih, yang artinya jika dan kalau lagi minasang. Berarti kalau benar-benar banyak ya minasang, artinya benar-benar banyak. Kalau kita bisa artikan apabila juga ya minasang. Nah, perubahan baai ini kita bisa menggunakan bentuk futsu kemudian baai. Nah, bentuk futsu itu ada ru, ta, nai, tai ya minasang. Nah, kita ambil sampelnya kaki mas. Kalau misalkan kita rubah menjadi apa minasang? Berubah menjadi jisoke berarti kaku. Nah, kita tambah baai ya minasang, tambah baai berarti kaku, kaku baai. Seperti itu ya. Baai, kaku baai ya minasang. Kalau misalkan kita rubah menjadi ta gimana? Berarti kalau misalkan kaki mas kan ya dirubah berarti kai ta baai. Terus kaki nai sumimas yang berarti kalau misalkan nainya berarti kakanai baai. Kalau misalkan kaki tainya berarti kaki tai baai. Artinya kalau misalkan ini kalau akan menulis, kalau telah menulis, kalau tidak menulis, kalau ingin menulis. Seperti itu ya minasang. Kemudian kata sifat i. Nah, kata sifat i ini kita langsung tempel aja dengan baai ya minasang. Contohnya takai baai berarti kalau mahal. Terus nanya bagaimana? Nah juga tempel ya minasang. Na baai berarti genki na baai, kalau sehat. Seperti itu ya minasang. Kalau kata benda kita menggunakan partikel no, kemudian baai berarti ame no baai, artinya
kalau hujan. Seperti itu ya minasang. Berarti bungke kalau ini banyak ya. Perubahan kalau ada, kita bisa menggunakan to ya minasang, tadi yang di atas itu to. Kemudian sebelumnya juga kita tadi ya sebelum to kita membahas tentang nara. Kemudian apalagi minasang? Ba ya. Kemudian sekarang ada baai juga yang artinya jika atau kalau ya sama. Nah, di sini kita akan membahas lanjut ke bungke selanjutnya, yaitu ada nani mas, masnya dihilangkan kemudian diganti dengan nagara yang artinya sambil ya minasang. Nah, ini terjemahan nagara ini kita termasuk ke dalam terjemahan awal ya minasang. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya hong o yomi nagara artinya apa minasang? Sambil membaca buku. Berarti dari sini dulu ya. Sambil membaca buku. Kohi o nomimas artinya apa minasang? Sambil membaca buku akan minum kopi. Seperti itu ya minasang. Hong o yomi nagara artinya sambil membaca buku akan minum kopi. Seperti itu. Hong o yomi nagara kohi o nomimas. Jangan diartikan dari sini dulu ya minasang, tapi dari nagara dulu ya. Berarti sambil membaca buku akan minum kopi. Seperti itu minasang. Lanjut kita ke bungke selanjutnya. Lumayan banyak ya minasang, tapi tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya minasang. Nah, di sini ada bungke nani mas, masnya hilang diganti dengan yasui yang artinya mudah. Nah, contohnya kono tabemono wa tabe yasui des. Yasui tabemas jadi tabe yasui des artinya makanan ini mudah dimakan, atau tabe yasui des juga mudah makan. Itu bisa ya minasang. Kemudian di sini juga ada bungke selanjutnya, yaitu kalau ada mudah tentunya ada susah atau sulit ya minasang. Seperti kehidupan, kadang mudah kadang sulit. Seperti itu ya minasang ya. Tapi tetap semangat dalam menjalaninya ya minasang. Gak apa-apa sedikit sedikit sulit, yang penting nanti hasilnya sangat bagus ya minasang. Seperti itu. Nah, di sini ada bungke lanjut ya minasang, lanjut ke bungke. Nah, lanjut ke bungke di sini nani mas masnya hilang, kita ganti nikui artinya susah atau sulit. Coba contohnya kono fuku wa kai ni kaimas. Jadi kai ni kui des artinya baju ini sulit dibeli ya minasang. Misalkan kayak belinya di mana gitu, di luar negeri, terus kitanya udah ada di dalam negeri jadi sulit untuk dibeli, atau karena mahal atau karena emang barangnya nggak ada gitu ya, jadi sulit dibeli. Seperti itu ya minasang. Berarti kalau ini sebuah gambaran aja ya minasang. Nah, berarti kalau misalkan kalau mudah itu pakainya yasui, masnya hilang diganti yasui. Kalau misalkan sulit berarti masnya hilang diganti nikui. Seperti itu ya minasang. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang pola kalimat berikutnya, yaitu ada nani masnya hilang diganti apa minasang? Supanasi ya minasang, yang artinya membiarkan terus menerus. Nah minasang, sebenarnya kita juga kemarin membahas tentang ini ya, mama ya minasang, bungke mama. Nah, kita kan sering mengartikan sono mama gitu, apa gitu kan, membiarkan begitu gitu, apa gitu kan. Sebenarnya mama itu kan yang kita bahas kemarin itu sebenarnya dalam keadaan. Nah, kita juga bisa menggunakan mama de kalau misalkan de ini dibutuhkan ya minasang, artinya dengan. Nah, timbullah arti biarkan. Sebenarnya membiarkan sejatinya itu adalah supanasi ya minasang, supanasi. Nah, ini arti sejatinya gitu ya kan. Tapi karena terbawa minasang. Tetapi karena kita tuh salah mengartikan, yang awalnya kan sebenarnya dalam keadaan gitu. Nah, sebenarnya dalam keadaan itu bukan membiarkan, bukan artinya membiarkan ya, tapi dalam keadaan. Nah, sebenarnya membiarkan sendiri adalah supanasi ya minasang. Kalau mama itu adalah dalam keadaan atau dengan dalam keadaan, seperti itu. Nah, perbedaannya seperti ini nih contohnya ya minasang. Nah, contohnya eyakong o suke panasi des artinya membiarkan, dari belakang ya minasang, membiarkan apa minasang, membiarkan terus menerus
menyalakan AC. Seperti itu ya minasang. Nah, ini yang arti membiarkan sejatinya nih. Membiarkan sejatinya itu pakai supanasi ya minasang. Nah, kalau misalkan pakai mama bagaimana? Nah, pakai mama kayak gini minasang. Eakong o suketa. Kan kalau misalkan bentuk positifnya kita pakai takai. Kalau bentuk negatifnya pakai apa minasang? Nai. Kalau misalkan kata sifat, i-nya muncul, kata sifat na ya, na-nya juga muncul, kemudian bertemu dengan mama. Nah, ini kita pakai de juga bisa ya. Eakong o suketa mama de. Dengan ya kan, dengan dalam keadaan menyalakan AC. Dengan dalam keadaan menyalakan AC. Berarti ini dengan dalam keadaan menyalakan AC. Sedangkan kalau misalkan pakai supanasi berarti membiarkan terus-menerus menyalakan AC. Itu perbedaannya ya minasang. Berarti membiarkan itu pakainya apa minasang? Supanasi. Nah, kalau misalkan mama artinya bukan membiarkan tapi dalam keadaan. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini kita lanjut ke bungkus selanjutnya ya minasang. Di sini ada nani-nani mas. Nani-nani mas, masnya hilang diganti sugi mas yang artinya terlalu atau banyak. Ya bisa diartikan berlebihan ya minasang. Sebenarnya Sugimas ini masuk ke dalam grup 2 ya. Awas ya minasang, Sugimas termasuk ke Tokubetsu grup 2 ya. Berarti artinya itu berlalu ya minasang. Nah, terus kata sifat i-nya hilang diganti Sugimas. Terus kata sifat na-nya hilang diganti Sugimas. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini minasang. Tabe mas, berarti tabe sugi mas artinya terlalu banyak makan atau berlebihan ya makannya ya. Kemudian ada yari sugi mas yang artinya terlalu banyak melakukan. Nah minasang, yari mas itu kan sama dengan melakukan, atau si mas bisa ya. Berarti apa kalau misalkan si mas? Si sugi mas terlalu banyak melakukan, tapi biasanya yang sering digunakan yari sugi mas ya, terlalu banyak melakukan. Si mas itu karena memang kan kalau kata benda yang dijadikan grup 3 tuh ya kan minasang, grup 3 tuh kan selalu ditempel dengan si mas ya, itu si mas melakukan. Tapi yang sering digunakan itu yarimas ya, yarimas melakukan sama si sebenarnya ya, tapi yarimas ini kan berdiri sendiri ya melakukan. Jadi yari sugi mas yang artinya terlalu banyak melakukan, terlalu banyak melakukan. Nah minasang tahu nggak kalau misalkan doyate itu artinya apa? Doyate ini berarti dari yarimas ya, bentuk tekenya ya. Doyate artinya apa minasang? Pasti minasang sering mengira dengan cara bagaimana ya, karena di buku sering menemukan dengan cara bagaimana. Begitupun saya minasang, saya juga awalnya mengartikan dengan cara bagaimana artinya doyate itu. Tapi sebenarnya kalau kita artikan itu T-nya kita artikan dengan ya minasang, dengan kan yarimas melakukan, dengan melakukan bagaimana, artinya seperti itu. Artinya dengan melakukan bagaimana, timbullah dengan cara bagaimana. Nah sebenarnya cara sejatinya itu adalah apa minasang? Cara sejatinya itu adalah nani mas, masnya hilang ya kan, kemudian diganti kata yang artinya cara. Contohnya iki kata artinya cara pergi ya kan, tabe kata cara makan ya kan. Nah kalau misalkan kita mau bertanya gitu ya kan, dengan cara bagaimana gitu, berarti iki kata wa do desu ka atau iki kata ga do desu ka, artinya cara perginya bagaimana ya kan. Seperti itu kan minasang, seperti itu ya sebenarnya. Tapi mungkin karena memang dengan melakukan bagaimana jadi timbullah dengan cara bagaimana. Nah ini nih sebenarnya kita juga bisa menggunakan doyate sih sebenarnya kalau misalkan mau bertanya gitu ya kan. Doyate ikimasu ka artinya akan pergi dengan melakukan apa ya kan, dengan melakukan bagaimana sumimasen, dengan melakukan bagaimana, akan pergi dengan melakukan bagaimana ya minasang. Ini kita coret, sebenarnya ini bukan apa tapi bagaimana sumimasen ya minasang. Nah dengan cara bagaimana ya kan, doyate ikimasu ka akan pergi dengan cara sumimasen, doyate ikimasu ka akan pergi
ya kan, akan pergi dengan melakukan apa, timbullah jadi kata akan pergi dengan cara bagaimana, seperti itu ya minasang. Nah, asal katanya artinya itu dengan cara sumimasen, asal katanya yaitu dengan melakukan bagaimana ya, dengan melakukan bagaimana, seperti itu ya minasang. Karena sejatinya cara itu adalah kata. Nah, seperti itu ya minasang, sedikit intermezzo saja gambaran tentang kotoba doyate yang kita kenal dengan cara bagaimana, tapi sebenarnya itu sejatinya adalah dengan melakukan bagaimana. Seperti itu ya minasang. Oh iya, contoh berikutnya di sini ada kata sifat iya minasang. Kata sifat inya hilang ya, diganti sugimas, takai, berarti taka sugimas yang artinya terlalu mahal. Kemudian nigiyaka, nah kan harusnya ya nigiyaka sugimas yang artinya terlalu ramai. Seperti itu ya minasang, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu dengan video selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya. Selamat beraktivitas minasang, jamata asta.